قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, para tulabul ilmi pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Saudara-saudara, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu saudara Desli Rivaldo Marco Siauta. Beliau datang ke pesantren kita dengan niat ingin memeluk agama Islam di malam hari ini, yang sebentar lagi insyaallah akan saya tuntun mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan kita semua, terutama di hadapan para malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi syuhada, menjadi saksi terhadap pengislaman saudara kita Desli ini. Namun sebelum kita syahadatkan beliau, seperti biasa saya selalu memberikan bimbingan, arahan kepada setiap calon-calon mu'allaf. Saudara Desli, saya mengucapkan selamat datang di pesantren kami, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, dan juga pesantren Mu'allaf Center An-Naba di Bogor ini. Kami merasa terharu saudara datang ke hadapan saya menyatakan ingin masuk agama Islam. Benar? Boleh dipegang mikrofonnya? Benar? Ingin masuk agama Islam? Benar Pak Ustaz. Iya. Sebenarnya syarat memeluk agama Islam itu sangat mudah sekali. Tentu syarat yang utama adalah antum harus mengimani dulu, meyakini dulu kebenaran agama Islam. Tidak boleh ada orang pindah agama dipaksa atau terpaksa. Jadi syarat utama itu harus mempercayai dulu Islam itu agama yang benar. Baru yang kedua nanti pintu gerbangnya masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi
Sebelum kita mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, antum harus meyakini dulu kebenaran agama Islam dengan kemauan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Boleh saya mau verifikasi datanya dulu? Silakan, nama lengkapnya siapa? Desli Rivaldo Marco Siauta. Oke. Desli Rivaldo Marco Siauta. Kalau aslinya dari mana? Asli di Bogor. Maksudnya dari Ambon. Dari Ambon, sukunya dari Ambon tapi sudah lahir di Bogor. Iya. Tahun 1998. 98. Ya. Pendidikan terakhir apa? SMA, cuman sekarang lagi masih kuliah. SMA tapi sekarang sedang kuliah di Universitas Terbuka Terbuka. di Bogor. Di Bogor. Sudah nikah belum? Belum Pak Ustaz. Belum. Apakah ingin masuk agama Islam ini karena ingin menikah atau tidak? Tidak Pak Ustaz. Tidak. Apa alasannya ingin masuk Islam? Keyakinan diri saya sendiri. Datang dari diri sendiri. Ya. Apa motivasinya? Apa yang melihat mungkin karena kehebatan Islam, keunggulan Islam, atau apa yang mendorong saudara ingin masuk Islam malam hari ini? Karena ngelihat dari teman-teman sekitar dan yang sering sholat 5 waktu, kayak sholat itu lebih sering mengingatkan kita kepada Tuhan. Alhamdulillah. Jadi karena pergaulan ya, Ya, melihat teman-temannya rajin sholat, disiplin 5 waktu, sehingga melihat temannya kok damai, tenang, ingin dekat dengan Tuhan, begitu. Iya Pak Ustaz. Kalau boleh tahu, adakah saudara yang muslim? Ada Pak Ustaz. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Pak Desli itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Kelima. Anak kelima dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Berarti dari 5 bersaudara ini sudah ada 2 yang sudah memeluk Islam. Iya, Pak Ustaz. Tambah nanti Desli, berarti anak ketiga. Iya. Orang tua masih ada? Sudah tidak ada. Dua-duanya sudah meninggal. Sudah. Masya Allah. Tidak muslim. Meninggalnya tidak muslim. Tidak Muslim. Tidak muslim. Baik. Berarti sedikit banyak ada pengaruh dari saudara-saudara ya, membuat Desli ingin tertarik masuk Islam. Iya Pak Ustaz. Kalau boleh tahu, kakak-kakaknya menjalankan syariat Islam, sholat begitu? Menjalankan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi saudara Desli ini ingin masuk Islam dari kemauan pribadi ya? Dari kemauan pribadi. Tidak ada pengaruh dari kakak. Tidak. Kalaupun ada pengaruh mungkin bukan sifatnya hanya ya menceritakan tentang keunggulan Islam begitu ya. Iya, benar. Bukan mengintimidasi atau memaksa, tidak ada ya. Intinya saudara ingin masuk Islam kesadaran pribadi ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apakah Desli sudah meyakini kebenaran Islam? Yakin. Sudah yakin? Yakin. Apa ragu? Tidak ya. Tidak ada keraguan. Tidak ada. Terus agama sebelumnya masih yakin? Sudah tidak. Tidak lagi. Artinya sudah rela meninggalkan agama sebelumnya? Sudah. 100%. 100%. Alhamdulillah. Jadi biar Desli tahu dalam Islam itu tidak boleh punya keyakinan yang ganda, ya. Ketika kita pindah agama, ya konsekuensinya menerima agama yang baru secara utuh dan meninggalkan agama sebelumnya juga secara utuh. Jadi tidak boleh punya 2 keyakinan, 1 saja. Alhamdulillah. Jadi saya ingin sampaikan kepada Desli, antum menyatakan ingin masuk Islam malam hari ini, saya pikir itu memang pilihan yang tepat. Bukan pilihan yang salah. Karena sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Seperti dalam ayat yang tadi saya bacakan, innad dina indallahil Islam. Al-Quran mengatakan sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam menurut keyakinan kita umat Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama keyakinan di luar agama Islam, maka agamanya ditolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau agamanya ditolak, sudah barang tentu imannya ditolak, amal-amal baiknya juga ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat menjadi orang yang paling merugi, ya. Bahkan Nabi mengatakan, man radiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, ya,
wa bi Muhammadin rasula. Nabi Muhammad sebagai rasulnya dan Islam sebagai agamanya, wajabat lahul jannah. Dia wajib masuk surga kata Rasulullah. Jadi kalau yakin Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, yang bersangkutan itu wajib masuk surga. Maka andaikan malam ini Desli syahadat, langsung mati, insya Allah ahli surga. Mau mati malam ini? Hah? Siap? Soal siap tidak siap bukan urusan kita ya. Mati itu bukan urusan manusia tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita tidak tahu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti mendatangi kamu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Tidak seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Ya, kita boleh punya program, punya planning sekarang. Oh, saya besok begini, tapi dia tidak tahu pasti apakah melakukan itu atau tidak. Dan tidak seorang manusia pun yang tahu di bumi mana dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi kalau orang sudah syahadat, mati, insya Allah dia dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Nah, itulah enaknya. Sekarang umurnya sudah 25 tahun ya. Punya dosa enggak? Punya. Banyak. Pasti banyak. Ya, pasti besar dosanya. Kenapa? Karena selama ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar dalam Islam adalah dosa mempercayai ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik, tetapi masih memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa selain daripada syirik itu. Dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh, masih ada harapan pengampunan. Tapi dosa mempersekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap Nabi sebagai Tuhan, maka itu adalah sebuah kemusyrikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati dalam keimanan itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa yang besar. Jadi nanti saudara Desli insyaallah menjadi orang yang selamat setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara Desli sudah yakin Islam yang benar? Yakin 100%. Tidak ada paksaan? Tidak. Alhamdulillah. Apakah saudara sudah siap sesyahadatkan sekarang? Siap. Oke. Dan perlu saudara ketahui bahwa seseorang yang pindah agama itu dasarnya adalah hidayah. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tidak ada petunjuk, tidak ada yang menggerakkan hati Desli, tidak mungkin malam ini ingin masuk agama Islam. Betul tidak? Betul, Pak. Allah mengatakan yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah sesatkan orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Jadi Desli adalah orang yang beruntung. Dari sekian miliar manusia yang masih berada di luar Islam, maka Desli salah seorang hamba Allah yang telah dipilih untuk beriman malam ini, diselamatkan imanmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu Desli harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan malam ini sebelum syahadat? Tegang, jangan tegang, bawa relax, bawa santai, bawa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan hadiah, pemberian anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an
Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia dijadikan berislam semuanya. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah memberikan kemerdekaan. Allah memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia. Dia bebas memilih keyakinannya masing-masing. Dan Rasul Muhammad tidak boleh maksa. Afa anta tukrihun nas. Apakah engkau Muhammad memaksa manusia supaya beriman kepada Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama, kata Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Sekarang pasang niat. Katakan dalam hatimu, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dalam hatimu katakan, ya Allah, malam ini saya berniat memeluk agamamu Islam. Dan saya meninggalkan keyakinan saya yang sebelumnya seutuhnya. Dan masuk Islam juga totalitas seutuhnya. Kalau sudah ikuti saya, dengan tangan begini, menunjukkan ke atas. Hadirkan hatimu, saya minta engkau mengucapkan, menirukan ucapan saya dengan dorongan hati yang sesungguhnya, tidak ada paksaan, benar-benar ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama yang Allah. Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Dengan sebenar-benarnya. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Takbir. Allah. Sah. Jadi saudara kami Muslim. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Sudah pelong? Baik. Sejak saudara mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka saudara sudah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam. Dan mulai malam ini, saudara adalah menjadi saudara kami yang seiman, saudara kami yang seakidah, yang melebihi daripada saudara seibu dan sebapak. Begitulah ukhuwah dalam Islam ini. Maka begitu saudara Desli sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, saya akan mengabarkan kepadamu apa saja kewajipan-kewajipanmu dan hakmu di dalam Islam. Yang pertama, kewajipan-kewajipanmu dalam Islam, bahwa saudara Desli setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, sudah wajib sholat 5 kali sehari semalam. Berapa kali? 5 kali. 5 kali sehari semalam. Yeah. Bukan 5 hari sekali ya. Iya, Ustaz. Nah, sebab ada juga orang salah dengar. Sehingga ada orang sholat 5 hari sekali. Nah, ini 5 kali sehari semalam ya. Yeah. Mulai dari sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib di malam matahari terbenam, sholat isya di malam hari. Itu nanti dipandu ya. 5 kali sehari semalam. Kemudian beberapa hari lagi, hari Kamis, sudah masuk bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Maka saudara sudah wajib berpuasa. Sanggup? Sanggup, Ustaz. Nah, kemudian saudara juga wajib mengeluarkan zakat fitrah nanti di Idul Fitri. Ya, sebelum Idul Fitri 2,5 kilogram beras. Ya, kebanyakan itu. Dan juga wajib mengeluarkan zakat mal, zakat harta kalau nanti sudah mampu, ya. Ukurannya itu kalau saudara sudah punya uang senilai 85 gram emas lah minimal, maka saudara sudah wajib dipotong zakat 2,5%. Kemudian saudara wajib juga pergi haji sekali dalam seumur hidup. Itu kewajiban. Kemudian saudara juga wajib menuntut ilmu Islam. Kita di sini ada pesantren Mu'allaf An-Naba. Silakan belajar di sini, luangkan waktu, bukan cari waktu luang, tapi luangkan waktu. Insya Allah tidak ada biaya, gratis semuanya. Yang penting saudara
ada kemauan belajar Islam. Menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Ya. Kemudian hakmu sebagai mu'allaf kalau memang tidak mampu adalah yang pertama ada hak mendapatkan pendidikan dari Islam. Kemudian ada hak menerima zakat dari kaum muslimin. Ya. Kemudian ada hak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin kalau saudara dalam keadaan yang terancam. Ya. Jadi itu hak-hakmu dalam Islam banyak sekali. Tidak perlu saya uraikan semuanya. Kemudian malam ini saudara nanti mandi sekujur tubuh. Ya, sekujur tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua. Namanya mandi besar. Untuk membuang semua kotoran-kotoran dari keyakinan sebelumnya. Sekarang secara rohani, akidah sudah bersih. Tapi secara jasmani, secara fisik nanti dibersihkan lagi dengan mandi. Kemudian nama saudara Desli ini asing dalam Islam. Maka disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang sudah masuk Islam ada baiknya diberikan nama panggilan saja, bukan nama dokumen. Kalau dokumen administrasi itu sudah susah dirubah. Tapi paling tidak nama panggilan sehari-hari adalah nama yang bernuansa Islami. Ya, kira-kira bersedia dikasih nama Islam? Bersedia. Ada permintaan sendiri namanya apa? Tidak. Tidak ada. Ustadz ngasih nama apa? Ada usulan? Atau saya tanya, cita-citamu apa? Apa cita-citamu setelah masuk Islam ini? Nanti kita sesuaikan dengan namanya. Pengusaha sih. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Berarti namamu saya kasih Abdul Ghani. Hamba yang kaya. Ya. Jadi orang kaya nanti. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Desli Rivaldo Marco Siauta kami ganti dalam Islam menjadi Abdul Ghani. Abdul Ghani, Abdul itu artinya Abdul itu artinya hamba, Al-Ghani artinya kaya. Jadi hambanya Allah yang maha kaya. Karena pengen jadi pengusaha tidak boleh melebihi Allah, maka harus pakai Abdul. Kalau nanti dikasih Al-Ghani, itu zatnya Allah itu, sifatnya Allah. Jadi Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan nama ini panggilannya Abdul Ghani atau Abdul boleh juga. Abdul, ya Abdul bolehlah, nggak apa-apa. Jadi artinya hamba. Suka jadi hamba kan? Bukan hamba sahaya, hamba Allah. Ya baik. Terakhir ada kabar gembira. Kira-kira Abdul Ghani lebih suka dikasih kabar gembira atau kabar duka? Gembira. Kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah kata Rasulullah, apabila orang sudah masuk agama Islam, lalu dia meyakini kebenaran agama Islam dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, maka dosa-dosamu yang lalu itu dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dah. Jadi malam ini Abdul Ghani adalah kembali seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa lagi. Orang tak berdosa lagi. Dosamu yang banyak selama ini, dosa apa saja dihapus sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahagia tidak? Bahagia. Maka kalau mati malam ini insya Allah kamu masuk surga. Kayaknya udah siap mati nih. Ya, alhamdulillah ya. Insya. Ya. Jadi mulai malam ini zero, gak ada dosa lagi. Tapi dihitung, ibarat kertas ini kertas putih. Dari malam ini udah nol semuanya, udah di-delete semuanya dosa yang dulu. Tapi dihitung mulai malam ini sampai seterusnya, kalau bikin dosa dicatat lagi dosanya. Jadi jangan bikin dosa lagi. Kalau terpaksa bikin dosa yang kecil-kecil aja. Ya. Kalau dosa kecil itu insya Allah dengan sujud, dengan wudu itu sudah hilang. Dengan demikian sudah usai semua rangkaian pengislaman saudara Abdul Ghani. Mulai malam ini kami panggil namamu Abdul Ghani. Abdul Ghani ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita semuanya memberikan ucapan selamat kepada saudara kita nanti berdiri semua ya nanti, dan saya mengucapkan selamat sudah bergabung dalam Islam.
Semoga iman Islammu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh guru kita Ustadz Marito. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini menjadi wasilah doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus doa kita kepada saudara kita Abdul Ghani, semoga Islamnya, imannya diterima Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat.